itu ada primer, sekunder, tersier. Sama dalam Islam. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Darurat itu darul khamsah, menjaga yang 5, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini kalau dikaitkan panjang yang mulia. Ini terkait dengan 5 sila Pancasila. Nah sekarang apa itu yang dipanggil hajiat? Hajiat itu pelengkap untuk mencapai kemahaselatan, mencapai tujuan hidup yang benar, yang baik sebagaimana tuntutan agama. Lalu masalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah menunjuk kepada tersier. Dia hanya pelengkap untuk menambah keindahan, keelokan. Tetapi tahsiniyat dalam hal ini adalah tersier ini harus didahului oleh daruriyat. Dalam hal lain primer, hajiat dalam hal lain sekunder. Tidak boleh bertentangan. Haram bertentangan. Karena etika itu sebenarnya sama dengan moral. Itu kalau di Islam akhlak. Sehingga ini adalah buah amal yang terkait dengan tauhid dan syariat. Tidak mungkin akhlak itu bertentangan dengan tauhid. Tidak mungkin etika atau akhlak itu bertentangan dengan syariat. Jadi sangat jelas. Tidak dapat dipersamakan. Mempersamakan sesuatu yang beda, Pak, itu adalah tidak adil, tidak benar. Pertanyaan berikutnya dijawab. Pertanyaan berikutnya. Vonis. Vonis tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau vonis itu menyangkut sanksi yang kepada perbuatan seseorang yang dibuktikannya berbeda. Perbuatannya sungguh-sungguh terjadi dalam hal kelakuan orang. Sepanjang dia melawan hukum, ada perbuatan konkret yang terjadi, tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar, dia dihukum dengan sanksi pidana. Itu beda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau menyebut putusan Mahkamah Konstitusi, itu bukan salah kamar. Itu saya tidak tahu dengan menggunakan istilah apa, tapi itu dia tidak pantas dan tidak benar. Kemudian menunjuk pertanyaan pemohon, Refli Harun. Bagaimana, apakah Mahkamah Konstitusi menerima pelanggaran administratif pemilu, utama yang bersifat TSM, dan dikaitkan dengan putusan pilkada dan peraturan mahkamah yang lain? Saya memahami ini dengan pendekatan teoritis, karena saya dihadirkan sebagai ahli teori. Apa yang melandasi Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara sengketa pilkada itu dengan pendekatan TSM? Tentu sebelumnya ada putusan di zaman Prof. Mahfud. Tapi apa alasannya? Alasannya adalah ini terkait dengan kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pengadilan khusus pemilu. Sepanjang itu belum ada, maka MK mengambil kewenangan itu. Dan ini terhubung terkait dengan kaidah mala yurad kulluhu, la yurad kulluhu. Kalau tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Ini dalam rangka menarik maslahat ketika timbul perbedaan. Tapi apakah dibenarkan dalam perkara di sini, perkara aku ini itu dapat diterapkan? Tidak. Tidak dapat diterapkan. Tidak ada argumentasi bangunan teoritis dan yuridis. Tidak pada tempatnya juga hukum progresif dikaitkan dalam perkara aku.